Di dalam hal ini kita pertanyakan apa hebatnya Jokowi, di mana hebatnya Jokowi sehingga dia mempunyai relawan ketika masanya hampir habis ataupun ketika dinasti daripada kepresidenannya hampir usang, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, dari Sabang sampai Merauke, pada kesempatan singkat kali ini kita akan membahas tentang relawan Jokowi yang memadati Gelora Bung Karno beberapa hari yang lalu menuai kontroversi dan polemik. Artinya menuai kontroversi dan polemik di kalangan pengamat-pengamat politik, di kalangan elit-elit politik di Indonesia, saudara sekalian. Dan perbincangan yang menjadi sebuah topik yang panas, saudara sekalian. Di dalam hal ini kita pertanyakan apa hebatnya Jokowi, di mana hebatnya Jokowi sehingga dia mempunyai relawan ketika masanya hampir habis ataupun ketika dinasti daripada kepresidenannya hampir usang, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bertanya di mana hebatnya Jokowi, apa hebatnya Jokowi, ya tentu Jokowi hebat. Ya, diakui atau tidak diakui, Jokowi memang hebat. Kecuali orang-orang yang kurang waras yang mengatakan Jokowi tidak hebat. Kenapa demikian? Karena Jokowi terlepas dari berbagai macam polemik, terlepas dari berbagai macam sorotan, Jokowi ini telah memimpin Indonesia 2 periode. Artinya Jokowi telah menjadi Presiden Republik Indonesia dalam kurun masa 2 periode ini berturut-turut. Itulah tandanya memang hebat. Karena tidak semua orang di Indonesia ini jadi presiden. Malah sejarah mencatat selama RI ini ada baru beberapa orang ada presiden. Maka dalam hal ini Jokowi hebat. Saudara-saudara sekalian, lantas kenapa ada overacting atau overdosis daripada relawan-relawan Jokowi? Artinya overdosis, overacting. Kalau untuk relawan Jokowi sebenarnya sudah usang, tidak perlu ada relawan lagi karena masa dinasti daripada kepresidenannya hampir usang, hampir habis. Jadi mau tidak mau Jokowi 2024 harus meninggalkan tahta kepresidenannya. Sehingga lambat laun karir Jokowi juga akan usang. Kenapa? Karena sudah mencapai puncak karirnya, saudara sekalian. Jadi percuma saja memadati Gelora Bung Karno, overdosis, overacting, sehingga di sana timbul berbagai macam polemik di antara sesama. Artinya daripada partai PDIP pun yang partainya Jokowi memprotes hal yang demikian rupa, apalagi di kalangan-kalangan orang lain, termasuk polemik menggunakan Gelora Bung Karno yang katanya Menteri Menpora tidak diizinkan karena akan direhabilitasi, tetapi karena acara ini mungkin acara Jokowi, alasannya belum
masuk tim rehabilitasi. Saudara sekalian, di sana juga sudah menuai kontroversi, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, apa yang digaung-gaungkan oleh relawan Jokowi sebenarnya boleh dikatakan tidak masuk akal, boleh dikatakan tidak waras, kurang waras. Artinya mereka mengawal jangan sampai program Jokowi nanti tidak dilanjutkan oleh presiden. Itu hanya mimpi cek langit. Apabila ada presiden yang melanjutkan program Jokowi, ya alhamdulillah. Tetapi kalau ada nanti presiden terpilih tidak melanjutkan program Jokowi, jadi salahnya di mana ketika program Jokowi tidak dilanjutkan? Karena mungkin presiden terpilih lainnya mempunyai gebrakan, mempunyai pemikiran yang lebih cerdas daripada Presiden Jokowi, sehingga program Jokowi ditinggalkan. Sah-sah saja. Jadi relawan Jokowi mengawal agar dilanjutkan. Kalau anda relawan Jokowi jadi presiden mungkin, tetapi Anda itu pun jauh panggang daripada api untuk menjadi presiden, saudara sekalian. Dan sorak-sorak 3 periode, nah, itu ide-ide yang cukup usang, ide-ide tidak laku, ide-ide bodoh, ide-ide idiot. 2 periode saja sudah menuai kontroversi, apalagi 3 periode. Lagipun tidak ada undang-undang yang menekan 3 periode. Nah, berarti relawan Jokowi itu pemikirannya yang overdosis, saudara sekalian, sehingga terjadi perdebatan di sana sini yang tidak perlu. Malah ada pengamat mengatakan bukan presiden Jokowi itu bukan presiden relawan, bukan presiden anda relawan, presiden seluruh rakyat Indonesia. Jadi berpikirlah secara jernih, secara cerdas, jangan memikirkan dengan pikiran yang sempit. Ya. Jadi aneh wal ajaib, orang mau turun masih ada relawan. Tidak perlu relawan lagi, orang mau turun ngapain ada relawan. 2024 Bapak Jokowi sudah usang, sudah tamat, artinya puncak karirnya sudah mencapai 2 periode. Bukan tidak hebat Jokowi, tapi mungkin relawannya kurang hebat, saudara sekalian. Saudara sekalian, sehingga berbagai macam isu panas mencuat sekarang karena adanya relawan Jokowi di GBK Bung Karno beberapa waktu yang lalu yang menggagas terobosan-terobosan yang tidak berarti sama sekali, hanya hura-hura, hanya menimbulkan tumpukan sampah bertonton di stadion GBK yang hanya mengotori kota Jakarta, saudara sekalian. Maka berpikir rasionallah. Sudah 3 periode, sudah 2 periode, tidak ada 3 periode, dan tidak perlu membentur-benturkan antara si A dan si B, antara si C dan si C, karena ulah-ulah kita para relawan yang mengawal masa habis masa jabatan. Saudara-saudara sekalian, itulah polemik yang terjadi sekarang ini, yang hampir tidak masuk akal bisa terjadi karena mungkin demam 3 periode, ataupun mungkin relawan Bapak Jokowi ingin Bapak Jokowi seumur hidup. Itu relawannya, bukan Bapak Jokowi, sehingga terjadilah hal-hal yang semacam ini. Mau mengkeramatkan seseorang
seseorang itu akan tamat. Nah, jadi setiap sesuatu itu ada masa dan dinastinya, perlu kita ketahui. Maka sekian, terima kasih. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini yang dinilai overacting dan idiot sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.